Shalom teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena berkatnya hari ini kita bisa bangun kembali untuk beraktivitas. Dan pada pagi hari ini kita akan sedikit merenungkan dari firman Tuhan. Dan sebelum kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu sehingga kami boleh bangun kembali dari tidur kami untuk beraktivitas dan untuk melanjutkan sekolah kami, begitu pun juga kegiatan kami lainnya ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami hendak merenungkan sedikit akan firman-Mu, kiranya Engkau menaungi kami dan kiranya Engkau memberikan kami kefokusan untuk bisa mencerna sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari-Mu ya Bapa dan bukan dari mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Partner in Christ. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini, aku mau tanya dulu nih sebelumnya. Teman-teman bisa nggak sih sebutin salah satu rekan seiman teman-teman yang menjadi support system teman-teman? Jadi sebutkanlah salah satu teman gitu, yang teman seiman ya, yang menjadi support system kalian. Nah, kalau teman-teman sudah menjawab, pasti rasanya bahagia kan ya, memiliki rekan seiman yang mendukung kita dalam setiap proses, bahkan mendukung kita dalam kita menghadapi persoalan dalam kehidupan. Seperti ada pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi nggak ada manusia di dunia ini yang kuat menghadapi tantangan, apalagi badai kehidupan seorang diri saja. Dan faktanya, setiap orang membutuhkan dukungan dari sesamanya. Saat kita mendengar tokoh-tokoh di Alkitab seperti Paulus, Petrus, Timotius, Yohanes, dan rasul-rasul lainnya, kita mungkin bisa berpikir ya, kok mereka itu orangnya kuat imannya dan bisa mengerjakan kegerakan Tuhan sendiri tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, namun tahukah bahwa di balik kisah rasul-rasul yang hebat yang kita tahu seperti tadi Paulus, Petrus, Timotius, Yohanes, dan lain-lain, mereka itu nggak melakukan semuanya sendiri loh. Ada begitu banyak rekan seiman yang mendukung dalam kehidupan pelayanan yang mereka jalani. Dan sekarang, mari kita baca di Kolose pasal yang 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-18. Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-18. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epaphras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kujalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan menungguku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Nah, di dalam surat
kepada jemaat di Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyampaikan dari penjara di Roma. Pada saat itu ia sedang dipenjarakan walaupun ia tidak melakukan kesalahan. Nah, di dalam suratnya dia menyampaikan pesan dari beberapa rekan seimannya kepada jemaat di Kolose. Pesan yang pertama untuk Tychicus dan Onesimus yang diutus Paulus untuk menyampaikan kondisi mereka saat itu kepada jemaat Kolose dan menghibur mereka. Dan pesan yang kedua yaitu Aristarchus, Markus, dan Justus, rekan penanggungan Paulus yang menjadi teman dan penopang untuknya selama dia di penjara. Lalu yang ketiga, Evrapra, seorang yang terus-menerus berdoa untuk pelayanan Paulus dan jemaat di Kolose. Nah, mungkin nama-nama orang tadi itu nggak familiar ya di telinga kita ya. Tetapi itulah orang-orang yang menjadi support system Paulus dalam perjalanan iman dan pelayanannya. Selain dari kekuatan yang datang dari Roh Kudus untuk Paulus, pastinya dukungan dari orang-orang temannya tadi itu juga yang membuat Paulus menjadi tetap teguh menjalani pelayanannya hingga akhir hidupnya. Pelayanan Paulus yang berbuah-buah tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan dari rekan-rekan pelayanannya di dalam Kristus. Nah, sama halnya juga dengan kita di dalam persekutuan doa kita di sekolah atau dalam kelompok rohani kita. Kita semua punya bagian masing-masing di dalam kelompok rohani kita ataupun di persekutuan doa kita. Tidak pernah akan menjadi rumah bagi orang percaya tanpa kita terlebih dahulu yang membangun sebuah hubungan yang saling mendukung dalam kasih. Nah, untuk itu bisa terbangun, siap kita tanpa kecuali perlu mengambil bagian. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa jadi seorang partner in Christ bagi satu sama lain? Nah, yang pertama, kita harus care for each other. Ya, jadi Paulus bolehlah ya sedang berada dalam penjara, namun pertumbuhan jemaat dan kegerakan dalam setiap gereja di masa itu tidak pernah terhenti karena adanya orang-orang yang mengambil bagian untuk peduli satu sama lain. Nah, sama seperti kita di PD atau di kelompok rohani kita bisa menjadi partner in Christ melalui kepedulian terhadap satu sama lain. Sehingga tiap anggota kelompok rohani atau PD tidak ada yang ketinggalan dan terus bertumbuh dalam Kristus. Nah, bentuk kepedulian seperti apa sih yang bisa kita berikan di dalam kelompok rohani kita atau dalam persekutuan kita yang lain? Nah, simpel kok teman-teman. Bisa dengan kalian memberikan masukan atau menegur dengan kasih. Dan jika ada teman yang melakukan kesalahan, mungkin kalian bisa mau sabar dan memberitahu kepadanya kalau tindakan kalian itu kalau tindakan dia itu nggak benar, dan kalian sabar membantu mereka melakukan yang benar. Dan juga mungkin bisa kita jadi pendengar yang baik saat ada yang membutuhkan teman untuk cerita. Dan mungkin kita juga bisa saling mendoakan dan dan encourage lah satu sama lain dengan tulus. Nah, jadi tadi itu yang pertama ya, yaitu care for each other. Nah, sekarang yang kedua yaitu help each other. Seperti di firman Tuhan tadi, jadi nggak ada bantuan yang terlalu remeh untuk diberikan. Nah, seperti halnya di firman Tuhan tadi, surat kepada jemaat di Kolose tidak akan pernah sampai jika tidak ada yang bersedia untuk mengantarkannya. Ingat loh ya, pada masa itu belum ada kemudahan teknologi juga, belum juga ada transportasi yang secanggih sekarang ini. Ya, jadi bayangkan kalian kalau dari jalan dari mana itu, dari Roma terus ke jemaat di Kolose, seberapa jauhnya itu kita harus melewati. Nggak segampang sekarang dan nggak semudah secanggih teknologi sekarang. Nah, jadi kalian harus nyatakanlah kepedulian kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Dan juga pekalah akan kebutuhan orang lain dan tawarkanlah bantuan. Kita tidak pernah tahu kebaikan yang kita berikan bisa menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Saling membantu dan menanggung beban bersama dengan orang-orang yang berbeban berat. Contoh yang bisa kita lakukan misalnya menolong saat teman mengalami kesulitan dalam tugas sekolah atau tugas yang lain-lain lah ya, tapi dalam artian bukan kita harus kayak mengerjakan semuanya untuk mereka loh ya, tetapi bantulah mereka untuk mengatasi kesulitan tersebut. Entah itu kalau misalnya bingung mengerjakan tugas soal diberikan dari bapak ibu guru, kalian ajarilah, diberitahu, oh ini caranya kayak gini. Nah, seperti itulah. Dan juga misalnya seperti contoh di saat kondisi pandemi ini, memberi support ke teman-teman yang sedang sakit.
Dan bantuan yang dapat diberikan ya mungkin bisa berupa doa atau makanan, obat-obatan maupun dana. Nah, jadi tadi itu cara menjadi partner in Christ. Yang pertama yaitu care for each other, dan yang kedua help each other. Nah, jadi penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, aku mau ngasih kalian ayat yang perlu kalian baca ya. Nah, ayatnya terambil dari Pengkhotbah 4 pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 aku bacain. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, jadi ya intinya ya, dikenal banyak orang ataupun enggak, sesungguhnya setiap kita punya peranan penting dalam rencana Tuhan atas hidup satu sama lain. Bagi sesama orang percaya, contohnya dalam PD ataupun dalam kelompok rohani ataupun keluarga, juga pergaulan kita dengan teman-teman sepelayanan, kita perlu menjadi partner yang saling mendukung, mengingatkan dan menguatkan. Take your partner in Christ well and be a good partner in Christ for others. Dan yang kedua, aku mau sampaikan lagi bagi teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, Tuhan juga menghendaki kita menjadi orang yang mau membantu mereka, mengangkat beban mereka, hingga mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Nah, mulai sekarang marilah kita menjadi orang yang peka terhadap sesama atau bahkan orang di sekeliling kita, dan pedulilah terhadap permasalahan yang mereka alami dan bantu mereka menyelesaikan permasalahannya. Demikian firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ajarilah kami untuk bisa menjadi orang yang peka terhadap sesama kami, orang di sekitar kami, dan bisa peduli terhadap orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebenarnya kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing, hendak bersekolah ataupun bahkan melanjutkan aktivitas kami yang lain, kiranya Engkau selalu menyertai kami di dalam aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you buat yang sudah nonton teman-teman. Goodbye, semangat, Tuhan Yesus memberkati.